Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Marleni. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koordinasi, delegasi, dan wewenang dari pengantar manajemen. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama anggota-anggota saya, yaitu Muhammad Faiz, Intira Cahyadiani, Natasha Nita Rosdiana, dan Delvina Mitalia. Baiklah, kita akan masuk materi koordinasi, delegasi, dan wewenang yang akan dibaca oleh Faiz. Untuk Faiz, dipersilakan. Koordinasi, pendelegasian, dan wewenang. Koordinasi, pengertian koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dan berbagai tingkat kesyukuran dengan cepat dan efisien dan penuh ketepatan, serta untuk mengontrol pergerakan tubuh dalam kerjasama dan fungsi sensorik tubuh, misalnya mengungkap bola, tangan, dan mata koordinasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBL. Pengertian dari koordinasi itu sendiri memiliki dua arti, yaitu mengatur suatu organisasi atau kegiatan agar setiap tindakan dan peraturan yang dilakukan tidak saling terbentur. Artinya kedua adalah menggabungkan satuan yang sama rata dengan sifat konjungsi koordinatif. Bentuk, ciri-ciri, dan contoh koordinasi. Pertama, koordinasi vertikal. 2, koordinasi horizontal. Ciri-ciri koordinasi: 1. Tanggung jawab. 2. Koordinasi usaha kerjasama. 3. Koordinasi adalah proses terus-menerus. 4. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. 5. Konsep kesatuan tindakan inti daripada koordinasi. 6. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. 3. Contoh koordinasi. Contoh koordinasi bisa kita lihat pada berbagai situasi dan tempat, seperti lingkungan kerja maupun sekolah. Berikut ini beberapa contoh koordinasi yang sering terjadi di sekitar kita. 1. Koordinasi di lingkungan sekolah. Misalnya, koordinasi yang dilakukan oleh wali kelas dengan berbagai pihak, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Pada umumnya, wali kelas akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait prestasi belajar siswa, mulai dari koordinasi dengan pimpinan sekolah, guru mata pelajaran tertentu, guru bimbingan, dan konseling, termasuk orang tua siswa. 2. Koordinasi di lingkungan kerja. Misalnya, koordinasi yang dilakukan oleh seorang manajer penjualan dengan pihak terkait dalam sebuah perusahaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Seperti kita ketahui, manajer penjualan bertanggung jawab dalam proses penjualan produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Pada pelaksanaan tugasnya, manajer penjualan akan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari koordinasi dengan internal organisasi seperti general manager, bagian produksi, supervisor penjualan, staf, bagian eksternal seperti mitra bisnis dan konsumen. Pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Terdapat 3 pendekatan yang untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu 1. Teknik-teknik manajemen dasar. 2. Meningkatkan koordinasi potensial. 3. Metode pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Pengertian wewenang. Dalam suatu organisasi, dalam setiap tingkatan manajerial mempunyai wewenang tertentu berkaitan dengan bidang tugasnya. Oleh karena itu, penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor penting bagi efektivitas organisasi. Tanpa suatu sistem wewenang, suatu organisasi tidak berfungsi. Wewenang pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi.
Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjukkan atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian, atau departemen memiliki kewenangan yang terlegitimasi. Terdapat dua pandangan mengenai kewenangan formal. Yang pertama ada pandangan klasik yang merupakan kewenangan formal. Dalam pandangan fisik ini menerangkan bahwa kewenangan ini terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari wewenang yang diberikan. Yang kedua ada pandangan berdasarkan penelitian. Pandangan berdasarkan penelitian ini memandang bahwa kewenangan formal akan dapat dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung persyaratan. Struktur wewenang. Struktur wewenang memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada wewenang lini, yaitu wewenang di mana atasan melakukan atas bawahan langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Yang kedua ada wewenang fungsional. Wewenang fungsional merupakan hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak. 3. Wewenang staf. Wewenang staf merupakan hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi atau konsultasi kepada personality, tetapi tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk memerintahkan mengerjakan kegiatan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa organisasi perlu membedakan antara kegiatan-kegiatan lini dan staf. 1. Karena kegiatan ini mencerminkan pekerjaan pokok organisasi. Manajer puncak harus secara khusus memperhatikan kebutuhan dan pengaruh departemen tersebut. 2. Pengetatan yang harus dibuat organisasi dalam waktu krisis sangat ditentukan oleh pilihan terhadap departemen, lini, atau staf. Poin ketiga yaitu delegasi. Pengertian delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah kelimpahan atau pemberian otoritas dan tanggung jawab dari pimpinan atau kesatuan organisasi kepada seseorang atau kesatuan organisasi lain untuk melakukan aktivitas tertentu. Ada 4 kegiatan ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasi menetapkan tujuan dan memberikan tugas kepada bawahan. 2. Pendelegasi melimpahkan wewenangnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. 3. Penerimaan delegasi menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. 4. Delegasi menerima pertanggungjawaban bawahan terhadap hasil yang dicapai. Alasan-alasan pendelegasian. Ada beberapa alasan mengapa perlu pendelegasian, yaitu yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer mendapatkan pencapaian lebih daripada dia menangani setiap pekerjaan atau tugas secara sendirian. 2. Dengan adanya delegasi, manajer dapat memusatkan tenaganya pada hal-hal yang lebih penting lagi. 3. Delegasi wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. 4. Manajer tidak selalu memiliki semua pengetahuan yang terkait dengan pembuatan keputusan secara garis besar. Mungkin iya, tetapi tidak cukup untuk persoalan yang lebih detail dan terperinci. Prinsip-prinsip dasar delegasi yang paling efektif. Yang pertama, prinsip saklar titik dalam proses pendelegasian. Prinsip ini harus memiliki garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan organisasi yang paling atas ke tingkatan paling bawah, agar lebih mudah bagi setiap anggota mengetahui kepada siapa dia dapat mendelegasikan, dari siapa dia akan delegasi, dan juga kepada siapa dia harus memberikan pertanggungjawaban. 2. Prinsip kesatuan perintah adalah prinsip di mana seharusnya melapor kepada seorang atasan saja. 3. Tanggung jawab wewenang dan akuntabilitas. Dari prinsip ini, yang perlu diperhatikan dan dihindari dalam pemberian wewenang adalah jangan sampai terjadi A. Hapus atau kesenjangan, di mana tugas yang diberikan tidak ada tanggung jawabnya. B. Overlaps atau tumpang tindih, di mana tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Yang terakhir yaitu C.
splits atau mecah belah, di mana tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan di kolom yang sudah disediakan. Baiklah, saya tutupi presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.